Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Amdin Fadli. Saya mahasiswa D4 Administrasi Perkantoran Digital 2019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi seminar proposal saya yang berjudul Implementasi Arsip Digital untuk Penyimpanan Dokumen Digital pada LSP Tributa Persada. Pembimbing satu saya ada Ibu Marsofiati SPD MPD, yang kedua Bapak Suherdi SPD SHMM. Bagian awal di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Pertama ada latar belakang penelitian. Yang pertama ada perusahaan yang penulis teliti masih menggunakan arsip konvensional. Kedua, terdapat kesulitan dalam pencarian dokumen yang disimpan sebesar 65% sesuai hasil prariset penulis. Yang ketiga, terdapat hasil wawancara singkat yang menyatakan bahwa penyimpanan dokumen belum tersimpan secara terpusat. Yang kedua, ada rumusan dan tujuan masalah penelitian. Pertama, memahami implementasi arsip digital dalam penyimpanan dokumen digital menurut pandangan karyawan. Yang kedua, mengetahui dampak positif dari implementasi arsip digital dalam penyimpanan dokumen digital. Yang ketiga, mengetahui dampak negatif dari implementasi arsip digital dalam penyimpanan dokumen digital. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk perusahaan, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan terkait arsip digital, dampak positif dan negatif yang terjadi dalam implementasi arsip digital dalam penyimpanan dokumen digital. Lalu manfaat penelitian untuk universitas diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penulisan selanjutnya dan sebagai bahan acuan yang mampu menambah wawasan pengetahuan khusus mengenai arsip digital suatu instansi. Lalu yang ketiga ada manfaat untuk penulis. Pada kondisi yang sesungguhnya, penulis akan memahami lebih detail masalah arsip digital sebagai tujuan utama dalam pemeliharaan arsip pada perusahaan agar mudah diakses dan mudah dicari. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yang dibahas adalah kerangka teoritis, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga terdapat celah penelitian. Pertama adalah arsip. Arsip adalah sebagai kumpulan rekaman atau dokumen yang dihasilkan atau diterima oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Arsip memiliki nilai administratif, hukum, historis, atau informasi yang penting dan harus dipertahankan dalam jangka waktu tertentu. Pengolahan arsip dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan, pemeliharaan informasi, pertanggungjawaban, dan penelitian. Selanjutnya ada kearsipan. Kearsipan dapat disimpulkan bahwa kearsipan adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang pengaturan, pengelolaan, dan pemeliharaan arsip. Pengaturan arsip mencakup pembentukan, penerimaan, dan penggolongan arsip. Pengolahan arsip meliputi penyimpanan, pengamanan, pengawasan, dan pengolahan arsip. Pemeliharaan arsip bertujuan untuk menjaga integritas dan ketersediaan arsip dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, kearsipan juga berperan dalam pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi yang autentik dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan, administrasi, dan kepentingan lainnya dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada arsip digital. Arsip digital harus mencakup panduan untuk identifikasi arsip digital yang bernilai dan perencanaan pemeliharaan jangka panjang. Hal ini mencakup pemilihan format file yang tepat, pemilihan media penyimpanan yang cocok, dan pengaturan pembaruan dan migrasi arsip. Arsip digital harus mempertimbangkan metode pengaturan dan klasifikasi arsip digital untuk memastikan bahwa mereka dapat dengan mudah ditemukan dan diakses. Ini bisa melibatkan penggunaan metadata, struktur folder yang terorganisir, atau bahkan teknik-teknik pencarian lanjutan. Selanjutnya ada manajemen kearsipan. Manajemen arsip merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pemeliharaan, dan penggunaan arsip. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan informasi dan mematuhi hukum yang berlaku, serta menjaga efisiensi dan efektivitas
dalam pengolahan arsip sepanjang siklus hidupnya. Hal ini melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pemulihan, dan pengolahan arsip agar informasi dalam organisasi tetap tersedia dan terjamin kelangsungannya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang sambil ada dua artikel yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital. Metode yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah waterfall dan tools yang digunakan adalah UML atau Unified Modified Language. Sistem yang dihasilkan dapat membantu pengolahan surat atau arsip, proses penyimpanan, serta pencarian arsip surat. Lalu yang kedua, artikel yang berjudul Sistem Informasi Arsip Digital, kartu catatan siswa berbasis web. Aplikasi ini untuk membantu sistem pengelolaan dan pengendalian data catatan siswa yang semula masih dilakukan secara manual di lingkungan SMK Negeri 5 Semarang. Selanjutnya, terdapat celah penelitian. Dari penelitian terdahulu di atas dapat celah dari segi penggunaan aplikasi yang dibuat, di mana sumber daya manusianya juga perlu mengerti cara penggunaan arsip yang penggunaan aplikasi yang dibuat. Jadi menurut penulis harus diadakan sebuah pendidikan dan pelatihan terkait penggunaan aplikasi yang dibuat. Bab 3, metode penelitian. Satu, ada desain penelitian, dua, informan, tiga, teknik pengumpulan data, dan yang keempat, ada teknik analisis data. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, salah satu jenis metode penelitian yang sering digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Lalu yang kedua ada informan. Patton 2002 mengusulkan pendekatan purposive sampling dalam penelitian kualitatif. Metode purposive sampling melibatkan pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap penting oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh oleh penulis. Informan ini sendiri adalah beberapa karyawan yang ditetapkan untuk menjabat pada bidang lembaga sertifikasi profesi Triputa Persada. Informan termasuk ketua bidang dan beberapa staf yang bekerja pada LSP Triputa Persada yang berjumlah 5 orang partisipan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ada tiga, satu wawancara, kedua observasi, lalu diikuti dengan studi kepustakaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif menurut Mills dan Hubermans. Terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama ada data collection, lalu diikuti dengan data reduction, dilanjutkan dengan data display, lalu diakhiri dengan conclusion. Sekian, terima kasih presentasi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.